Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Jadi kali ini kita mau membahas temanya itu adalah quarter life crisis. Nah sebelumnya izin memperkenalkan diri dulu. Aku sebagai host, nama aku Afia Safira Salihah dan rekan aku Sapira Iskandar Dwi Putri dan sebagai host kedua. Oke, nah selanjutnya kita bakal ke sesi perkenalan sama narasumber kita. Perkenalkan, nama aku Putri Shalma Anggini. Aku mahasiswi semester 2 jurusan Bahasa Inggris di Politeknik Negeri Bandung. Oke. Nah, sebelumnya kan tema kita tuh quarter life crisis ya. Nah, pernah nggak sih kakak mengalami fase quarter life crisis itu? Fase quarter life crisis, sebenarnya dari waktu lulus SMP juga aku udah ngalamin sampai sekarang, bahkan karena banyak banget yang aku khawatirin tentang masa depan aku, apalagi sekarang kan masih semester awal masuk kuliah. Pasti ya, karena masih awal juga, terus masih penyesuaian lah ya dengan kehidupan yang baru. Oke, pertanyaan selanjutnya nih. Apa yang terjadi atau apa yang berubah dari hidup kakak setelah dan sebelum mengalami fase itu? Kalau sebelumnya mungkin waktu masa-masa SMP kali ya. Waktu masa-masa SMP tuh aku ngerasanya kayak aku enjoy banget, kayak main sama teman-teman, gak mikirin apa-apa gitu, kayak pulang sekolah, terus main, terus ya udah tidur. Terus kalau sekarang tuh lebih kayak kalau malam suka tiba-tiba overthinking, kayak anjir aku jadi apa ya gitu. Ya sih pasti Takut itu. gitu. Sering kepikiran juga. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Kak. Bagaimana sih cara kakak tuh menanggulangi semua itu? Kayak overthinkingnya, mikir yang enggak-enggaknya gitu, cara menanggulanginya gimana? Kalau aku sih buat solusinya kayak banyakin main sama temen, terus jangan mendem, kayak harus cerita ke siapapun itu, mau ke temen atau mau ke pacar atau ke keluarga kalau bisa juga. Jangan pernah mendem dan positive thinking aja sih. Oke, wah keren ya guys. Jadi kalian bisa ngikutin cara-cara tadi supaya kalian juga nggak terlalu overthinking di quarter life crisis ini. Nah terus kira-kira nih penyebabnya kakak bisa mengalami si quarter life crisis itu gimana? Mungkin karena seiring bertambahnya umur kali ya. Terus karena faktor dari tekanan keluarga juga. Aku boleh cerita? Jadi aku anak pertama kan di keluarga aku, jadi kayak memikul beban yang berat, tanggung jawab yang berat juga. Tapi punya anak pertama. Pasti anak pertama pasti dituntut lebih kayak harus bisa nyontohin buat adik-adiknya gitu ya Kak. Apalagi cewek gitu. Ya ampun, keren sih. Oke, selanjutnya apa sih tips untuk menghindari si quarter life crisis ini? Buat menghindari kayaknya agak susah ya, soalnya pasti itu di luar kendali kita loh, kayak overthinking, mikirin kayak khawatir buat masa depan tuh kayak itu di luar kendali kita. Jadi mungkin apa ya, kayak lebih positif thinking aja sih sama masa depan. Terus mau nanya juga bagaimana peran orang tua dan teman dalam membantu mengatasi quarter life tersebut? Menurut aku peran orang tua sama teman itu cukup penting banget ya, karena ketika kita ngalamin quarter life crisis ini, kita tuh kayak ngerasa sendirian, kayak benar-benar aku sendirian di dunia ini gitu. Jadi peran mereka tuh penting buat nemenin kita, kayak ngasih validasi, kayak nggak apa-apa gitu, ngasih motivasi juga. Semuanya kan baik-baik saja gitu ya. Butuh support system juga, penyemangat lah gitu ya. Oke, selanjutnya bagaimana cara kakak untuk membangun mental yang kuat untuk menghadapi si quarter life crisis? Kalau buat membangun mental yang kuat, sebenarnya masih leto-leto juga ya sekarang. Cuman kalau caranya sih mungkin ini ya, kembali lagi ke positive thinking. Kayak apa yang kita lakuin sekarang, apa yang kita usahain sekarang tuh pasti nggak akan mengkhianati.
nanti di masa depan. Oke. Jadi kalau bisa nih mau nanya juga apa pesan untuk remaja dan mahasiswa yang sedang mengalami quarter life. Ya biar yang nonton ini bisa terinspirasi, terus juga pesan-pesannya dari kakak nih untuk kita juga kebetulan kelas 12 yang sedang mengalami si quarter life crisis ini, dan kakak tuh udah melalui si quarter life crisis ini gitu. Jadi kita mau minta pesan sama kesan kakak gimana sih cara menghadapi si quarter life crisis. Kalau menurut aku ya, kalian jangan terlalu banyak overthinking. Kalian mending banyakin aja usaha gitu, kayak usaha sama berdoa. Karena usaha kita tuh nggak akan mengkhianati hasilnya gitu. Terus jangan pernah ngerasa sendiri. Kalian tuh punya temen, punya keluarga, mungkin punya pacar juga gitu, kayak punya support system. Jadi jangan pernah ngerasa sendiri aja sih. Oke. Jadi itu ya guys, tips-tips dari Teh Putih buat kalian. Semoga ini juga bisa bermanfaat buat kita sama buat yang nonton juga. Jadi untuk podcast hari ini kita cukupin aja, dan alhamdulillahnya ini ya pesan-pesannya juga lumayan menginspirasi kita juga gitu. Jadi sebelum kita tutup, semoga ilmu-ilmu yang tadi kita udah kasih buat kalian semoga kepake juga buat sampai nanti, apalagi buat kita yang lagi mengalami si quarter life crisis ini. Dari aku cukup sih Kak, mau ngucapin terima kasih banyak juga karena kalau misalnya aku lihat ya dari beberapa pertanyaan tadi juga sebenarnya pertanyaan yang emang udah kita survei juga buat ditanyain ke kakak gitu. Jadi ya pertanyaan ini tuh relate gitu sama kita di saat ini gitu. Jadi kakak tuh lumayan membantu juga kita buat kayak jangan terlalu overthinking di si quarter life crisis ini. Terus juga harus tetap semangat ya, cari support system juga. Gitu. Jadi buat teman-teman dari aku sih cukup aja ya segitu. Kira-kira ada tambahan? Cukup. Oke. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di Fakepot selanjutnya. Bye bye. Mantap. Ngomong lagi. Halo guys. Sok udah sok cepat sing dong apa? Iya, bos. Hana apa tuh Hildan? Kami kieu atuh na. Ketempo Hildan. Nyeri atuh kan leungeun. 1 2 3. Udah. Kita mah geus biasa anjing. 1 2 3. Dadah.